Drama catur atau skandal terbesar yang pernah terjadi dalam catur pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Hans Moknaiman. Mereka bertemu kembali pada event online Title Cup 2024. Langsung kita ke permainan. Magnus Carlsen memulangkah dengan pion ke-4, dibalas Hans Moknaiman C5 memilih pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, D6, D4, pertukaran terjadi, kuda ke F6, kuda ke C3 dan A6, tentunya variasi Nadov pada Sicilian defense. Gajah ke E3 dan E5 langsung mengusir kuda, kuda ke F3 dan gajah ke E7. Dipersiapkan juga gajah ke C4 langsung juga menguasai sentral. Masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Berlanjut gajah ke E6 menawarkan gajah, maka diterima walaupun pion bertumpuk, tetapi kompensasi dari Hans Moknaiman membuka file F atau juga membuka benteng. Kuda ke-4 saat ini bermanuver ke depan. Kita lihat apabila ke depan benteng diancam, benteng berpindah, ada discover juga dari gajah, sehingga kuda ke D7 saat ini mencegah, dan C4 saat ini lagi-lagi juga menguasai sentral. Di sini kuda ke C6 dan benteng ke C1. Pion ke B6, pada permainan masa lalu pernah dimainkan pion ke A3 mencegah kuda. Pada kesempatan ini dipilih menteri ke B3, maka ini adalah langkah novelty. Bagaimana Hans Moknaiman untuk merespon langkah ini? Benteng ke B8 dibalas dan C5 teman-teman, dimana selain mengorbankan pion terlihat tetapi membuka diagonal menteri. Kuda menerima saat ini juga mensupport pion, maka kuda memukul kuda, pion B menerima, maka menteri memukul pion E6 tempo skak. Raja ke H8, di dalam posisi pion terancam sehingga B3. Kuda ke D4 saat ini mengancam menteri. Gajah memutuskan menukarkan terhadap kuda, pion E menerima, dan E5 saat ini. Dilanjutkan dengan D5 menolak juga. Di sini memukul pion juga sebuah pilihan. Menteri ke G4 dipilih dan benteng ke B4 secara tidak langsung ke depan mengancam menteri. Benteng ke D1 lalu menteri ke E8 saat ini. Menteri ke E6 mengancam pion, maka menteri ke F7 menawarkan juga menteri. Lagi-lagi juga menerima pion sebuah opsi, tetapi Magnus Carlsen menyetujui menyepakati endgame. Menteri memukul menteri, benteng menerima, kuda ke E1 mencoba mereposisi diri ke depan. Berlanjut dengan G5, maka kuda ke D3 mengancam benteng. Benteng ke B5 dan G3 saat ini dimana membuka ruang bagi raja mencegah ada skakmat di baris ke-1 di masa depan. Raja ke G7, maka pion ke E6 mengancam benteng, benteng ke F8 dan A4 mengusir juga benteng. Mengorbankan pion hanyalah pertukaran, kuda juga memukul pion C5 dimana penopang pion sudah hilang, pion di file D ini ke depan akan tumbang. Benteng ke C3 menawarkan apabila diterima tentunya memperbaiki struktur pion. Kuda saat ini menerima pion. Benteng ke C8 menghindar benteng ke B1. D3 dicoba, maka raja ke G2. Benteng ke C4 mengancam pion dan A5 saat ini. Raja advance sebuah pilihan. Benteng ke A3 dicoba mengancam pion. Di sini benteng ke B7 opsi terbaik langsung mengepin. Raja ke F6, maka kuda ke C7 langsung juga ancaman ke depan. Gajah ke C5 dan benteng ke E1 dimainkan mendorong ke depan teman-teman. Tetapi diuji juga bagaimana teman-teman apa yang bisa dimainkan oleh putih, opsi terbaik untuk cepat menang di posisi ini. Bagaimana teman-teman? Andaikan Anda menemukan pion ke E7 selamat, ini opsi terbaik. Apabila diterima maka kuda saat ini juga melakukan skak, waktu yang sama mengancam gajah. Dan apabila di dalam posisi raja yang menerima, maka tentu kuda melakukan open skak, waktu yang sama mengancam benteng. Jelas di sini kualitas dari putih sangat unggul. Dan kita kembali teman-teman di dalam posisi dicoba manus benteng ke E1 dengan tujuan yang sama, pion melaju ke depan. D2 saat ini mengancam, maka kuda juga memukul pion skak. Raja ke F5, benteng ke D1, maka benteng ke D3. Di sini pion ke E7 mempromosikan, benteng ke-4 dicoba menghentikan, dan benteng ke-8 mensupport ke depan pion promosi. Cukup jauh berbeda teman-teman. Kita akan melihat bedanya di dalam posisi benteng ke-7 adalah pilihan terbaik. Misalkan andaikan raja mendekat, pion akan promosi tempo skak. Andaikan juga misalkan H6, misalkan langkah tunggu, maka poinnya ialah benteng akan ke 8. Maka gajah menerima, kuda juga menerima gajah, skak membuka benteng, mengancam benteng. Namun ketika dipilih saat ini teman-teman,
Karena juga waktu sudah mulai krisis tentunya benteng KB8, maka gajah memukul pion. Kita lihat kuda menerima tempo skak, tidak ada ancaman benteng mengancam benteng. Inilah yang jadi pembeda sehingga posisi kembali sebanding. Benteng KB2 mengancam pion, benteng KA7, maka kita akan melihat teman-teman bagaimana simplifikasi terjadi dan persaingan saat ini satu pion keunggulan yang akan dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen ke depan. Benteng ke D7 mengancam pion H5 saat ini, maka benteng ke D6, G4, dan berlanjut H4. Maka kita akan melihat secara pelan-pelan bagaimana manuver juga endgame benteng yang dimainkan secara komputer. Ini adalah sebanding teman-teman, tetapi tentunya dalam tekan waktu Magnus Carlsen mengetes bagaimana tetap keakuratan yang dimainkan oleh Hans Mokneyman. Dan di dalam pos ini lagi-lagi juga manuver-manuver yang coba dimainkan, melakukan skak, dan kita lihat saat ini juga melakukan skak counter attack, mencoba menawarkan apabila diterima pion ke depan akan melaju teman-teman, dibatasi juga raja dari hitam, di sini dilakukan skak, dan kita melihat bagaimana manuver-manuver yang coba dimainkan oleh Magnus mengambil juga dalam permainan increment. Oke, dan di sini juga mensupport pion melaju saat ini, end passan diterima, maka simplifikasi mulai terjadi. Dan saat ini apabila Magnus Carlsen dapat mendapatkan pion yang ada di H5 dan dia akan unggul teman-teman. Dan tepatlah krisis waktu terjadi dan dilakukan skak, dapat bermanuver dengan baik. Di sini juga dilakukan skak, ditutup apabila diterima tentunya keunggulan pion yang akan dilakukan di sini teman-teman. Raja mendekat, langkah pre-move yang dimainkan waktu tinggal 3 detik teman-teman. KH6 adalah sebuah pilihan tetap mensupport pion, dilakukan skak hanyalah repetition, tetapi ketika tentunya pre-move juga mungkin juga ini adalah mau slip teman-teman, raja ke F6, maka tentunya pion ini tumbang dan dapat juga dimanfaatkan dengan baik oleh Magnus. Maka ia sebagai raja endgame, ia juga melakukan pre-move yang notabene ia sudah menghafal teman-teman bagaimana variasi menang di dalam posisi seperti ini. Dan tentunya saat ini pion melaju pelan-pelan satu per satu, maka kita lihat bagaimana mulusnya permainan, raja dapat advance saat ini. Maka di sini juga teman-teman kita lihat bagaimana di dalam posisi seperti ini raja juga ke H5, di sini juga Hans Mokneyman menyerah. Dan ini adalah langkah ke-109 teman-teman. Mengapa menyerah? Kita lihat apabila dipin maka raja akan advance ke depan, pion akan melaju ancaman skakmat, benteng wajib di baris ke-8 dipaksa ditukarkan saja teman-teman. Dan kita lihat bahwa pion ini tak terhentikan untuk promosi ancaman skakmat. Kita akan coba teman-teman, kita lihat langsung dibatasi satu-satunya ke H6, menteri juga langsung melakukan skakmat di K6. Luar biasa bagaimana duel yang terjadi. Magnus Carlsen membuktikan ia dapat mengalahkan juga Hans Mokneyman pada versi online. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 94% dan Hans Mokneyman 91,5%. Kita lihat teman-teman bagaimana tingginya akurasi kedua pemain walaupun dalam permainan Blitz Title Cup 2024. Demikian ulasan catur hari ini dan terima kasih sudah menonton. Cek juga video menarik lainnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.